Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Oceanografi Fisika akan menjelaskan fenomena ENSO atau El Nino Short Term Oscillation dan IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, di sini dengan anggota kelompok saya sendiri, Juli Mulyanto dengan NIM 119160052 dan teman saya dengan saya Nila Sasabila 119160112. Sebelum kita mempelajari kedua fenomena tersebut, kita perlu tahu penyebab dari adanya kedua fenomena tersebut dan fenomena alam lainnya. Yang fenomena tersebut merupakan hasil dari interaksi atmosfer dan laut, di mana sistem iklim di bumi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Awan memberikan pengaruh yang sangat besar pada cuaca dan iklim. Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Air laut bergerak secara terus-menerus mengelilingi bumi dalam suatu sabuk aliran yang sangat besar yang biasa disebut sebagai arus lintas sabuk benua. Nah, arus lintas sabuk benua ini dari permukaan ke dalam samudra dan kembali lagi ke permukaan. Angin, salinitas, dan suhu air laut mengontrol sabuk aliran global ini. Nah, sabuk aliran inilah yang berperan memindahkan energi panas yang dipancarkan oleh matahari ke bumi. Nah, dari gambar terlihat bahwa sirkulasi atmosfer dan samudra dikemudikan oleh pemanasan matahari. Radiasi memanaskan atmosfer dan samudra menyebabkan terjadinya variasi densitas di muka bumi termasuk densitas samudra. Terdapatnya variasi densitas ini menunjukkan atmosfer dan samudra mempunyai energi potensial. Sebagian diubah menjadi energi kinetik, yaitu gerak atau motion. Selanjutnya kita akan membahas fenomena yang pertama, yaitu ENSO atau El Nino Short Term Oscillation. Nah, ENSO ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut atau yang biasa disebut SPL di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Fenomena tersebut memainkan peranan penting terhadap variasi iklim tahunan. Nah, ENSO ini disebabkan ketika perairan Pasifik mengalami peningkatan suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairannya, sehingga memicu terjadinya pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut. Hal ini membuat bagian barat Samudra Pasifik mengalami peningkatan tekanan udara dan terhambatnya pertumbuhan awan. Fenomena tersebut mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan jauh dari normalnya atau musim kering berkepanjangan yang dikenal dengan El Nino. Selanjutnya, selain mempengaruhi kondisi curah hujan tersebut, fenomena El Nino juga berpengaruh pula pada bergesernya musim. Hal ini meningkatkan terjadinya perubahan pola iklim tahunan seperti terhambatnya awal musim hujan maupun musim kemarau. Oke, saya lanjutkan untuk pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan yang kedua yaitu Indian Ocean Dipole atau biasa yang kita sebut dengan IOD. IOD merupakan fenomena lautan atmosfer di daerah ekuator Samudra Hindia yang mempengaruhi iklim di Indonesia dan negara lain yang berada di sekitar cekungan atau basin ataupun Samudra Hindia.
Iot juga dikenal dengan dua fenomena yang biasanya disebut iot positif dan iot negatif. Iot turut mengambil peran penting pula dalam keadaan musim di Indonesia jika dibarengi dengan fenomena ENSO, baik El Nino dan La Nina. ENSO dan iot merupakan dua fenomena dominan variasi iklim di Pasifik, tropis, dan Samudra Hindia. Kedua fenomena ditunjukkan untuk mempengaruhi kondisi iklim dari beberapa tempat di bumi. Pada gambar yang tertera, pada gambar yang ditampilkan, iot positif ditandai dengan menghangatnya perairan di Samudra Hindia bagian barat atau di benua Afrika lebih hangat dibandingkan dengan Samudra Hindia di bagian timur atau di Indonesia, yang biasa disebut juga dengan iot positif. Sedangkan iot negatif yaitu menghangatnya bagian timur Samudra Hindia dan lebih rendahnya suhu di bagian Samudra Hindia. Daerah-daerah yang pernah mengalami dampak kedua fenomena tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana DKK tahun 2017, salah satu lokasi atau daerah di Indonesia yang pernah mengalami dampak dari fenomena ENSO dan iot yaitu perairan Sumbawa Selatan, di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa fenomena ENSO dan iot pada periode upwelling akan mempengaruhi variabilitas temporal maupun spasial SPL atau biasa disebut dengan suhu permukaan laut dan klorofil A antar tahunan. Secara temporal, ketika terjadi fenomena iot negatif dan La Nina, maka nilai SPL di perairan sekitar Sumbawa Selatan akan sangat tinggi, bahkan mencapai maksimum seperti yang terjadi pada tahun 2010. Di samping itu, apabila terjadi El Nino dan iot positif, maka suhu permukaan laut akan mengalami penurunan yang sangat drastis, seperti yang terjadi pada tahun 2006. Seperti gambar yang ditampilkan, inilah wilayah-wilayah sebaran dampak El Nino secara umum terhadap pola curah hujan di Indonesia. Pada tahun kejadian La Nina dan iot negatif, distribusi klorofil terlihat didominasi oleh warna biru muda yang mengindikasikan bahwa konsentrasi klorofil rendah. Sedangkan pada tahun El Nino atau tahun El Nino yang bersamaan dengan iot positif, maka didominasi oleh warna biru pekat atau biasa didominasi dengan warna ungu yang mengindikasikan bahwa konsentrasi klorofil lebih besar daripada saat tahun La Nina dan iot negatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.